Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8 semuanya. Bertemu lagi dengan pelajaran Bahasa Indonesia di hari Rabu jam pertama. Dan di pertemuan pertama teks iklan, poster, slogan dan poster. Atau enaknya kita singkat teks IPS saja ya, iklan, poster, slogan. Untuk teks yang pertama kemarin, teks berita, alhamdulillah nilai ulangan kalian sangat memuaskan. Terendah nilai 75 dan yang nilai 100 juga banyak. Alhamdulillah, berarti nggak sia-sia Bapak yang membuat video pembelajaran ini. Baik, masuk ke materi yang pertama, tentu saja kita akan mempelajari pengertian, ciri umum, dan tujuan komunikasi. Dalam hal ini adalah teks IPS, iklan, poster, dan slogan. Baik, dalam pelajaran kali ini tentu Bapak kan dari dulu pernah ngomong, sebelum pelajaran Bahasa Indonesia, Bapak minta kalian itu membaca teks yang ada. Kebetulan di sini teksnya iklan, poster, dan slogan. Jadi kalian cukup melihat lah itu, teks 1, teks 2, dan teks 3. Nah, setelah kalian melihat teks tersebut, kalian bisa membaca penjelasannya di bawahnya itu. Nah, teks yang pertama itu dikatakan teks iklan, tapi bentuknya poster. Ya, teks ini unsur utamanya apa? Oh, unsur utamanya ada gambar, terus ada penanda verba. Penanda verba itu bisa kata, terus kalimat ya. Nah, itu cirinya ada itu. Maksudnya apa? Kok aneh gambar sapi perah? Oh, berarti ini iklan susu. Nah, kan gitu. Judulnya juga udah jelas ya, susu segar murni. Susu murni, rasa coklat, rasa stroberi. Dari situ kalian harusnya bisa menangkap. Oh, berarti iklan ini menawarkan beraneka ragam rasa susu. Karena ada rasa coklat, stroberi, kemungkinan ada vanila, kemungkinan lagi bisa kemungkinan lagi bisalah rasa buah-buahan, entah itu susu rasa durian atau susu rasa manggis, rasa sawo, ya itu terserah. Pokoknya yang jelas di sini sudah ada 2 rasa. Tentu berarti susu ini sudah menawarkan beberapa rasa. Seperti itu. Terus ada kalimat lagi, mengapa milih susu sapi segar? Di sini tuh sebetulnya ajakan secara implisit. Implisit itu secara raketok, ya, secara nggak kelihatan. Ajakan untuk meminum atau membeli susu segar murni karena jawabannya ada di bawahnya itu. Mengandung protein, mengandung kalsium, mengandung vitamin D, dan tanpa bahan pengawet, kan gitu. Ya, berarti paham ya. Teks 1 itu merupakan teks iklan yang berupa poster. Karena iklan juga bisa yang berupa video atau slide film gitu ya. Tapi kalau ini berupa poster. Nah, di sini itu menawarkan susu segar murni beraneka ragam rasa dan ajakan mengapa minum susu segar ini karena mengandung protein, kalsium, dan vitamin D tanpa bahan pengawet. Itu tadi teks 1 ya yang berupa iklan. Sekarang teks 2 itu adalah teks poster. Gambarnya tangan, ada tulisan stop global warming. Ya. Nah, mengapa ini dikatakan sebuah poster? Jawabannya gampang.
karena ini tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Kalau iklan udah pasti mengajak pembeli untuk membeli sesuatu dan mendapatkan keuntungan bagi penjualnya. Kalau gini enggak. Ini poster ajakan untuk apa? Gambarnya kan merangkul apa yang memegang bumi seperti ini ya. Nah, itu kan berarti mengajak kita untuk menjaga bumi kita dari global warming. Ada tulisannya stop global warming kan gitu. Nah, dengan begitu setiap orang yang membaca poster tersebut pasti akan akan berpikiran, oh berarti saya diajak untuk melakukan tindakan yang dapat mengurangi efek rumah kaca. Karena efek rumah kaca ini yang menyebabkan global warming atau pemanasan secara global. Untuk penjelasan global warming besok ada sendiri teksnya, namanya teks eksplanasi. Ya, itu kelas 2 atau kelas 1 ya? Pokoknya adalah itu proses terjadinya global warming atau efek rumah kaca itu. Itu nanti, yang penting kita belajar ini dulu. Teks IPS dulu. Teks 3 itu adalah slogan. Slogan ini juga tidak untuk mencari keuntungan, kan gitu. Di sini slogannya dari Kemendikbud ya, Kementerian Pendidikan ini. Tut Wuri Handayani dari yang dicetuskan oleh Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantoro. Yang lengkapnya bunyinya tuh ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani, ing ngarsa di depan memberi tulodo, contoh, ing madya di tengah mangun karso. Ayo memberi apa itu kalau di tengah? Di tengah itu ya ibaratnya memberi, kalau di depan memberi contoh, di tengah itu memberi semangat, bisa dengan ide kreatif kan gitu. Kalau di belakang tut wuri handayanti, neng buri, di belakang berarti memberi dorongan kan gitu. Nah, kalian jangan salah ya, pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantoro itu sebetulnya sudah yang kalau nggak salah sih diadopsi yang sama di Finlandia itu. Jadi di sekolahan di Jogja itu, di miliknya Taman Siswa kalau nggak salah ya, itu model pembelajarannya itu udah bagus. Sepertinya memang sudah diarahkan kalau dia sukanya ini ya diarahkan ke ini. Nah, itu untuk sekelas saja. Nah, dari ketiga contoh teks tadi, iklan, poster, dan slogan, ya, di situ nanti coba kalian buat sendiri pengertiannya, kamu simpulkan sendiri teks iklan itu apa, poster itu apa, terus slogan itu apa ya. Lalu kalian bandingkan dengan pengertian yang sudah ada di sini. Kira-kira itu benar nggak? Cocok nggak? Gitu ya. Kira-kira benar simpulanmu atau simpulannya ada di buku ini gitu. Nah, di sini juga ada tujuan komunikasinya. Yang jelas kalau tujuan komunikasi iklan dan poster itu sama, mempersuasi pembaca ya, mempersuasi pembaca. Kalau iklan bisa mungkin ditambahkan satu lagi ya, itu untuk mendapatkan mempersuasi pembaca itu satu, yang kedua bisa mendapatkan bonafit bagi perusahaan, karena iklan itu dibuat untuk mengajak atau mempersuasi itu ya kayak mempengaruhi seseorang untuk membeli sesuatu kan gitu. Kalau poster jelas dia, tapi poster kayak yang tadi itu kan posternya poster iklan.
Kalau poster yang seperti global warming itu tidak memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan, tapi mengajak para halayak ramai untuk melakukan tindakan sesuai dengan yang disampaikan dalam poster itu. Kalau stop global warming berarti kita untuk ya menjaga bumi kita dengan ya tidak menebang pohon, karena pohon itu memberikan oksigen dan menyerap CO2 dari ya asap kendaraan, pabrik, dan napas kita juga kan gitu. Nah, itu kalau poster. Tapi kalau tujuan komunikasi slogan itu hanya untuk menginformasikan tujuan atau ideologi atau pandangan suatu organisasi atau lembaga, atau menginformasikan tujuan atau hal-hal penting. Contoh, kalau dengan tutur Handayani jelas itu menginformasikan tujuan atau ideologi suatu lembaga, yakni lembaga Kementerian Pendidikan. Ada lagi slogan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, itu juga suatu slogan. Itu menginformasikan kepada pembaca bahwa yaitu tadi kita jangan sampai tercerai berai, kan intinya seperti itu. Pokoknya harus tetap damai, rukun. Nah, kalau untuk materi Bapak kira cukup sekian ya. Bapak cuma minta kalian untuk membuat pengertian ciri umum dan tujuan komunikasi teks IPS. Iklan itu pengertiannya apa, ciri umumnya apa, terus tujuan komunikasinya apa. Lalu teks poster itu sama, pengertiannya apa, terus ciri umumnya apa, tujuan komunikasinya apa, sama kayak slogannya nanti juga gitu. Yang jelas itu tugas tidak memberatkan ya. Ini untuk awalan aja nggak mungkin berat lah. Nanti kalian paling ya 2 baris 3 baris, nggak, setiap jawaban itu nggak nyampe panjang-panjang. Baik, untuk materi teks iklan, poster, dan slogan Bapak kira cukup sekian. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan lewat Japri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.